Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Asmawiyah Hidayatul Mutmainah dengan nomor NIM 8604300082. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan memaparkan materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan dan mempengaruhi satu sama lain. Topik ini penting karena pendidikan tidak bisa lepas dari dasar pemikiran ilmiah. Mari kita bahas satu persatu poin-poinnya. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian dan nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, kita bahas peran filsafat ilmu bagi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar landasan pengawasan. Mengawasi eksistensi, filsafat ilmu menentukan apa itu pendidikan, mengapa pendidikan ada, dan untuk apa pendidikan itu dilakukan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya sekedar mengajar tanpa arah dan tujuan yang jelas. Filsafat memberikan jaminan bahwa pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu yang sah, memiliki objek kajian dan manfaat yang nyata bagi manusia. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan kaidah-kaidah keilmuan. Ia mengajarkan bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan dengan cara yang benar, sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teori-teori pendidikan yang kita pelajari itu valid dan teruji karena sudah saling oleh prinsip-prinsip filsafat ilmu. Menanamkan nilai. Filsafat ilmu tidak hanya bicara fakta, tapi juga bicara nilai dan etika. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan selalu berlandaskan kebenaran, kebaikan, dan keadilan, sehingga ilmu pendidikan tidak menjadi ilmu yang kosong, melainkan ilmu yang berisi nilai-nilai luhur untuk membentuk manusia yang berkarakter. Singkatnya, filsafat ilmu adalah tulang punggung yang menegakkan agar ilmu pendidikan tetap kokoh, benar, dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Sekarang kita balik. Bagaimana pendidikan mempengaruhi filsafat ilmu? Pendidikan adalah wahana tempat ilmu pengetahuan tumbuh, berkembang, dan diwariskan. Pendidikan sebagai sarana penyebaran. Melalui pendidikan, pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan disampaikan, dipelajari, dan dipahami oleh generasi penerus. Tanpa pendidikan, filsafat dan ilmu hanya akan menjadi pemikiran individu yang mati bersamaan dengan pemikirannya. Pendidikan sebagai tempat pengujian. Di dalam proses pendidikan, teori-teori filsafat dan ilmu diterapkan dan diuji kebenarannya. Kalau dalam penerapan ada yang kurang tepat, maka akan muncul pertanyaan baru, pemikiran baru, yang akhirnya memicu lahirnya pemikiran filsafat baru yang lebih maju. Pendidikan membentuk manusia berpikir. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berakal, kritis, dan rasional. Manusia-manusia inilah yang nantinya akan menjadi filsuf, ilmuwan, dan pemikir yang mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri ke arah yang lebih baik. Jadi, pendidikan yang bermakna adalah bahan bakar yang membuat roda perkembangan filsafat ilmu terus berputar dan maju. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu apa yang dikaji? Ini menjawab hakikat pendidikan. Apa itu manusia? Apa itu belajar? Apa itu tujuan pendidikan? Dengan ontologi, kita jadi jelas objek apa yang sedang kita bahas, tidak kabur, dan tahu hakikat sesungguhnya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana cara memperolehnya. Ini membahas metode bagaimana cara manusia belajar. Bagaimana sih cara mengajar yang benar? Bagaimana cara kita tahu bahwa ilmu itu benar? Ini yang membedakan ilmu pendidikan dengan sekedar pendapat biasa. Karena ada jalur kebenaran yang jelas. Yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu untuk apa dan manfaatnya tuh untuk apa gitu. Ini membahas tentang nilai kegunaan.
Untuk apa pendidikan ini diadakan? Apa manfaat bagi manusia dan masyarakat? Apakah baik dan buruk? Ini memastikan pendidikan tidak melenceng dari tujuan manusia. Dan ketiga pisau analisis ini, setiap masalah dalam pendidikan bisa dibedah, dicari akarnya, dicari solusinya, dan diranahkan agar tetap benar dan bermanfaat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Supaya lebih jelas, saya berikan contoh nyata penerapan dalam kebijakan kurikulum dan pembelajaran. Contoh kebijakan, misalnya kebijakan pendidikan inklusi. Secara ontologi, kita memahami hakikat manusia. Semua manusia sama derajatnya, berhak belajar meskipun ada kekurangan atau ada perbedaan. Yang kedua, secara epistemologi, kita merancang metode mengajar yang sesuai, alat bantu yang tepat, cara penilaian yang adil. Yang ketiga, ada aksiologi. Tujuannya agar semua manusia mendapatkan hak yang sama, terciptanya keadilan sosial dan kemajemukan. Jadi, kebijakan ini lahir karena landasan pemikiran filsafat ilmu. Contoh dalam kurikulum. Misalnya kurikulum merdeka, filsafat dibaliknya adalah manusia itu unik, punya potensi berbeda dan harus bebas berkembang sesuai bakatnya. Berdasarkan pemikiran itu, disusunlah kurikulum yang tidak kaku, memberi kebebasan belajar, dan fokus pada pengembangan karakter. Contoh dalam proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran berbasis masalah. Guru tidak lagi ceramah saja, tapi mengajak siswa mencari tahu. Ini berlandaskan filsafat bahwa pengetahuan itu diperoleh manusia lewat pengalaman dan pemikiran kritis, bukan sekedar disuapi. Siswa diajak berpikir, menganalisis secara solusi. Di sini filsafat ilmu diterapkan langsung di dalam kelas. Sebagai kesimpulan, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu ibarat tubuh dan jiwa. Filsafat itu adalah jiwanya yang memberi arah, makna, dan kebenaran, sedangkan pendidikan adalah tubuhnya yang mewujudkan, melaksanakan, dan mengembangkan pemikiran itu agar bermanfaat bagi manusia. Keduanya saling menguatkan, tidak bisa dipisahkan, dan harus berjalan beriringan dengan terciptanya ilmu pengetahuan dan manusia yang berkualitas. Mungkin cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.